saya sudah tes tadi ya sepatu Challenger Edict-nya. Jadi seri yang paling baru dari Haikua ini barusan dikirim dari Haikua Indonesia. Nah, biasa kan saya pakai ini seri yang ini nih, pakai yang Grand Prix 2. Ini beberapa bulan yang lalu juga saya sudah tes ya pemakaian. Jadi kalau dari durability-nya sih bagus juga lah ya. Jadi yang namanya Haikua Shield ini juga berfungsi nih. Ini bekas gesekannya teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau saya sudah tes tadi sebentar, cuma tes di lapangan tepuk-tepuk aja. Nah, jadi dia punya double insole-nya juga memang empuk lah, sama seperti yang seri Grand Prix ini. Jadi nggak jauh beda. Jadi sudah itu yang paling terasa tuh bobotnya juga ringan. Nah, nanti saya timbang teman-teman lihat sendiri gimana ya. Jadi tapaknya sudah beda loh, lihat lah. Kalau yang Challenger Light dulu itu tapaknya tuh masih yang satu, sekarang sudah pylon ya, sudah lembut. Nah, jadi untuk review lebih lengkapnya nanti saya bakal bongkar, buka-buka semua insole di dalam. Nah, bakal di review lebih lengkap di Edminton Channel, teman-teman saksiin terus ya. Nah, teman-teman kan sudah saya tes nih di lapangan sepatu terbaru dari Haikua, Challenger Edict. Nah, ini kan seri yang terbaru ya di tahun 2025 di bulan Mei. Nah, ini ada keluar sepatu yang terbaru. Nah, yang saya dapat ini warna biru. Nah, kalau serian Challenger Edict ini ada 4 warna ya, ada putih, hitam, merah, dan biru. Nah, birunya bawahnya tuh kayak kamuflase kayak begini. Jadi setiap warna tuh punya variasi kamuflasenya sendiri-sendiri ya. Pokoknya nanti saya tampilin di layar, ada keempat warna. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nanti suka yang mana nanti bisa cek di marketplace juga. Oke. Nah, tapi sebelum saya kasih penilaian saya lah ya di gimana rasa pakai sepatu ini ya, nanti dibandingin sama seri pendahulunya. Nah, ini yang Challenger Light. Oke. Nah, jadi kalau saya tuh mau kasih tahu aja, kalau dari uppernya, dari midsole-nya sampai ke bawah, sampai ke outsole-nya ini apa-apa aja sih nilai jual dari sepatu ini ya. Termasuk sepatu yang worth it lah untuk harganya yang terjangkau ya. Oke, dari material uppernya tuh dia tuh ini sudah pakai hot melt ya, hot melt namanya ya. Jadi sudah satu kesatuan, nggak ada jahitan. Jahitannya tuh cuma sedikit loh di bagian belakang ini, di bagian ankle protectornya. Di bagian belakang ini tetap padat ya. Jadi seri pendahulunya tuh sudah ada ankle protector. Nah, jadi dibawa juga ke seri selanjutnya yang ke Challenger Edict ini. Jadi tetap ada ankle protector. Jadi pengerjaannya juga sangat rapi ya. Ada ventilasi udaranya. Ini yang mesh-meshnya ini ya, namanya itu double Russell mesh. Nah, jadi ventilasi udaranya itu baik. Jadi saya pengalaman ada pakai yang seri lamanya itu juga kaki itu nggak panas lah ya. Jadi kalau dilanjutkan ke seri selanjutnya seperti ini, cuman desainnya itu diubah sedikit-sedikit aja. Tapi fungsinya tetap sama. Nah, terus dia tuh Durable Skin Light namanya. Nah, itu Durable Skin Light itu jadi teman-teman bisa lihat ini pemakaian kurang lebih 1,5 tahun. Jadi ya ini karena warna putih jadi kan agak kotor. Nah, tapi nggak ada yang robek gitu kan. Masih cuma dekil-dekil aja kayak gini ya, karena memang saya tuh pakai, saya taruh aja di rak sepatu, nggak pernah saya lap-lap gitu ya. Nah, jadi perbandingannya kayak begini. Nah, masih kelihatan masih bisa layak dipakai gitu, teman-teman, masih tahan gitu ya. Jadi dia ini materialnya tuh termasuk yang durable, termasuk yang tahan untuk bagian uppernya. Tali sepatunya juga masih pakai yang sama, nggak ada perubahan. Jadi tali sepatunya yang bagus ya, yang tahan lah gitulah saya bilang. Tidak sepatu semuanya masih sama, empuk-empuknya juga masih sama semua. Jadi kalau bagian upper ini minim perubahan, tapi variasi warnanya lebih bagus. Nah, gitu aja. Terus ke bagian midsole-nya tuh, bagian dalam masih sama. Dia masih pakai double insole. Jadi insole-nya tuh satu, yang insole yang lumayan ya, bouncy, lumayan tebel, elastis juga. Ini model yang kayak sarang tawon ini ya, yang model heksagonal begini, empuk. Sudah itu di dalamnya nih ada insole lagi. Jadi dia ini double insole-nya masih dari seri lama dibawa juga ke seri ini, karena memang ini signature-nya Haikua juga menawarkan double insole. Jadi menahan benturan setiap kali kita mendarat, menapak itu kaki kita nggak sakit. Oke. Nah, sudah itu yang membedakan seri lama dan seri baru ini itu di bagian bawahnya loh itu. Kalau yang seri lamanya ini kan masih kesatuan nih, pakai outsole yang keras gitu teman-teman ya, yang menyatu. Nah, sudah keras, flat lagi. Nah, ini seri lamanya kayak begini kan tapaknya. Nah, seri barunya itu sudah menggunakan pylon. Jadi empuk. Nah, jadi bahan pylon yang lembut. Outsole-nya sudah yang model kayak begini. Nah, jadi lebih bervariasi, lebih grip, lebih menggigit. Sudah itu non marking juga, jangan lupa. Jadi sudah satu kesatuan. Improvement dari seri lamanya itu di bagian bawah. Nah, jadi apa sih yang membuat seri baru ini lebih layak daripada seri lama? Nah, teman-teman saksi ini, saya ada timbang barusan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat perbandingan beratnya. Nih, saya tampilin sebentar. Nah, teman-teman, saya ini mau timbang ya sepatu seri
Challenger Edict dari Haikwa yang terbaru. Nah ini beratnya, jadi beratnya itu 303 gram ya. Nah ini untuk serian yang terbaru. Nah ini kalau sebagai referensi aja, ini seri Challenger Light yang lama ya. Nah jadi beratnya itu sekitar 400an. Nah jadi perbedaannya itu jelas. Jadi dari dua seri ini, seri baru dan seri lama, ya seri baru ini lebih ringan. Nah jadi sama-sama Challenger. Jadi ini yang generasi 1 yang warna putih, generasi biru yang terbaru. Nah, Challenger Edict. Oke, ingat antara bobot sepatu yang lama seri Challenger Light sama yang baru nih Challenger Edict. Nah jadi di dua sepatu ini sama kurang lebih di size yang beda 1 nomor, itu beratnya tuh bedanya hampir 100 gram. Nah jadi teman-teman bisa ada gambaran kalau seri lama tuh ternyata dengan desainnya seperti ini, yang tapaknya yang keras ini, yang tahan lama ini, ternyata memberikan bobot sepatu yang lebih berat. Jadi dengan model yang dia pakai yang terbaru ini pakai pylon ya, jadi sepatu ini otomatis jadi lebih enteng, lebih ringan. Nah ini jadi nilai plus, nilai jual Challenger Edict tuh di sini jadi ya. Jadi kalau sepatu ringan tuh otomatis kita tuh jadi lebih gesit di lapangan. Sudah double insole, ringan lagi. Nah jadi itu nilai plus dari Challenger Edict. Nah jadi gimana kalau soal harga ya? Kalau soal harga saya dapat yang dari di price tag-nya itu ditulis di sini tuh 439. Nah ini warna blue, size-nya 42 ini ya tadi ya. Nah jadi tapi harga price list ini biasanya kalau di official store-nya itu bakal berbeda. Biasanya lebih murah, ini cuma untuk price tag aja sih. Jadi kan harga yang seri lama ini kalau teman-teman cek di marketplace harganya itu masih 300-an. Nah jadi saya rasa yang di seri yang Challenger Edict ini pun harganya tuh nggak selisih jauh, mungkin di sekitaran 300 sampai 400. Nah jadi kalau pendapat saya ya, kalau teman-teman aduh aku lagi pengen cari sepatu baru, sepatu Haikwa yang seri terbaru kan ada Grand Prix ya kan, Grand Prix 2 yang baru saya review di beberapa video yang kemarin. Teman-teman nanti saya taruh di link deskripsi aja lah, nanti teman-teman bisa lihat, atau teman-teman bisa bisa cek di pokoknya di playlist di Erminton Channel ada yang bahas soal sepatu badminton. Nah di situ banyak pilihannya. Oke. Nah jadi di antara dua pilihan ada Grand Prix, ada Challenger Edict. Nah tinggal teman-teman sesuaikan sama selera aja desain. Ada yang desain kayak begini, ada yang kayak Grand Prix yang di belakangnya tuh tebel. Nah kalau ini kan kelihatan ini yang lebih pendek ke bawah. Ada ankle protector, yang itu juga ada ankle protector. Tapi dua-duanya nyaman, dua-duanya ringan. Jadi sesuaikan sama selera aja, sama budget. Kalau sekitar duitnya ada sekitar 300 sampai 400, pengennya Haikwa, boleh ambil yang terbaru. Atau kalau memang sepertinya aku lebih suka yang banyak, meshnya lebih banyak deh, supaya ventilasinya lebih adem lagi, ya sudah ambil yang Grand Prix saja. Oke, ada dua varian terbaru di tahun 2024 akhir sampai 2025 awal. Nah itu pokoknya bagus-bagus semua. Oke, jadi review Erminton Channel segitu aja ya. Sepatunya worth it dengan harga sekitar 300-400 ribu. Jadi desainnya memang nggak banyak berubah di bagian uppernya, tapi bawahnya sudah bagus. Jadi improvementnya tuh di bagian kenyamanan sama impact, setiap kali kita napak tuh jadi lebih ringan, jadi lebih empuk. Nah itu aja. Jadi jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe video Erminton Channel ya. Selalu dukung brand-brand kayak Haikwa ini karena ini adalah brand lokal ya. Jadi kita bangga dengan brand lokal, kita support brand Indonesia. Oke, terima kasih ya. Thank you Haikwa Indonesia sudah kirimin sepatu ini. Pokoknya sepatunya bagus, rekomendasi deh. Silakan teman-teman yang pengen coba. Mau coba yang seri lama juga nggak masalah, Challenger Light. Ini sama-sama Challenger. Nah, oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah nonton, support terus Erminton Channel. Bye-bye.